up the phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihuddin dari MTS Bustanul Ulum, pendidikan program studi yaitu Akidah Lab, dengan NIM 2460101, dan saya berangkat dari Universitas Mahmud Yunus Batu Sanggar Batch 1 PBG tahun 2025. Sekian, terima kasih. Saya Iri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Sebelum kita ke pelajaran, alangkah baiknya saya akan absen dulu, dan sebelum kita absen kita masuk ke badan. Marilah sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan dengan doa bersama-sama. Oke anak-anak, kita sampai kepada pertemuan yang ke-8. Kita absen dulu. Saya akan absen. Ini kelas 1 ya. Abdul Rahim Umar. Ahmad Tafiquddin Sohibul Maromi, Izatul Afifah. Saya akan menjelaskan tentang pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-8 tentang akidah akhlak, yaitu akhlak yang tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dinamakan riya dan juga nifaq. Namun kita pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang pengertian, definisi, dan juga macam-macam dan juga hukumnya bagaimana tentang riya. Sebelum kita memasuki materi, saya akan tanyakan apa yang kalian ketahui tentang riya. Ayo, ada yang masih ingat waktu masih sekolah di perbuatan baik yang keras suaranya biar jelas. Melakukan perbuatan baik agar dipuji orang lain. Bagus. Berarti masih ingat pelajaran etiknya. Namun saya akan menjelaskan secara detail di sini apa sih riya itu sebenarnya, atau dikatakan riya atau sum'ah. Jadi riya itu juga bisa dikatakan sum'ah. Oke, yang pertama yaitu pengertiannya. Apa yang dikatakan riya? Riya adalah bahasa Arab,
artinya memperlihatkan atau memamerkan segala apa yang kita lakukan untuk dipamerkan melalui niat kebaikan. Namun niat kebaikan itu diartikan untuk mendapatkan pujian saja bagi orang yang melakukan. Itu ria dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan, sedangkan secara istilah ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang. Dalam pengertian ini, istilah dan bahasa itu yaitu hanya ketika melakukan perbuatan baik, mereka hanya ingin dipuji orang lain. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita, contoh, ketika kita melaksanakan sholat duha dan semacamnya, ataupun mengaji, tapi ketika dia tidak mengaji karena ada orang yang lewat, dia melaksanakan mengaji. Akhirnya apa yang didapat? Karena ingin dipuji orang lain. Itu yang dinamakan riya atau sum'ah. Namun yang pertama yang perlu digarisbawahi, perbuatan itu seharusnya tidak hanya tidak mengharapkan pujian orang lain, tapi mengharapkan ridha Allah. Ya, tidak dikatakan riya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang pengertian. Apa yang kalian ngerti dengan pengertian riya itu? Riya atau sum'ah? Terus secara bahasa tadi, secara istilah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan secara bahasa Arab memperlihatkan atau memamerkan. Cak maturunah congocok ketika melakukan suatu ibadah, tapi hanya ingin dilihat orang lain atau ingin dipuji orang lain, itu namanya sifat riya. Ada yang pernah seperti itu di kelas 1 ini? Ada yang seperti itu? Gak ada ya? Gak ada. Hanya semua perbuatan kita hanya mengharapkan ridha Allah. Oke, selanjutnya dengan demikian riya berarti juga sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dia lakukan. Dalam hadis Rasulullah, man sam'a Allahu bihi wa may yura'illahi bihi. Dari hadis riwayat Bukhari. Dari hadis riwayat Bukhari. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu hanya menipu Allah. Orang yang melakukan sifat riya itu hanya menipu Allah. Bagaimana hukumnya ketika menipu Allah? Dia akan mendapatkan balasannya sendiri. Dia akan mendapatkan karmanya sendiri. Baik di mata orang lain, tapi tidak baik di mata Allah. Sedangkan perbuatan baik itu hanya, alangkah meruginya orang-orang yang bersifat riya dan sum'ah, atau dikatakan sum'ah, karena mereka berusaha mengeluarkan harta, mengeluarkan beban pikiran, mengeluarkan materi
mengeluarkan tenaga, hanya apa namanya? Hanya mengharapkan pujian dari orang lain. Itu percuma. Kenapa nggak tidur aja? Itu enak dapat pahala. Ketimbang mengamalkan kebaikan hanya mengharapkan orang lain. Hanya ingin dipuji. Saya melakukan ini, saya melakukan ini. Dia berhutang ke saya berapa puluh juta, tapi sama orang tersebut disebarluaskan. Akhirnya yang punya hutang kan malu. Itu namanya riba. Itu namanya riya. Sifat riya. Maaf, salah ucap tadi riba. Itu sifat riya. Tidak. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan hanya karena mengharapkan Allah, mengharapkan ridha, mengharapkan pujian dari orang lain. Jangan mengharapkan ridha Allah, karena mereka termasuk orang-orang yang melakukan syirik kecil. Jadi ketika kita melakukan sifat riya, maka dia Allah mengatakan bahwa dalam surahnya dia termasuk melakukan syirik kecil. Dan orang yang punya sifat syirik kecil itu dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena orang syirik itu tidak percaya karena adanya Allah. Syirik itu. Dan apa yang didapat yaitu balasan di neraka. Orang yang punya sifat riya itu balasannya di neraka. Karena semua amalannya, semua perbuatan baiknya hanya mengharapkan pujian dari orang lain. Terus selanjutnya, macam-macam riya. Macam-macam riya itu ada dua. Yang satu riya jali, yaitu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan untuk mengagungkan Allah. Namanya riya jali. Riya jali itu seperti ini contohnya. Ketika melakukan sholat, melakukan ibadah lainnya, ketika gak ada orang lain, dia santai-santai saja. Tapi ketika ada orang lain, dia khusyuk agar terlihat orang lain bagus. Terus sifat dia yang kedua, coba tolong bacakan wahyu. Saya itu melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan bukan maksud agar dia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Tapi merupakan penyakit hati yang sangat sabar yang ujungnya salah dengan dia itu mengharapkan pujian dan sambutan dari orang lain. Bagus. Riya kafi itu adalah perbuatan yang hanya melakukan ibadah secara terang-terangan atau tidak terang-terangan, itu dilakukan karena hanya ingin dipuji oleh orang-orang atau masyarakat atau lingkungan banyak. Sekarang kan banyak di media sosial yang membantu orang lain tapi di video. Membantu orang lain sekian, membantu orang-orang yang susah dikasih sekian, dibantu orang lain dikasih sekian. Itu malah disebutkan, namanya disebutkan. Itu termasuk sifat tidak boleh. Kata orang dahulu, kalau kita memberi tangan kiri tidak tahu, tangan kanan yang tahu. Nah, artinya apa? Ketika memberi sesuatu, jangan sampai orang lain tahu. Biarkan Allah saja yang tahu. Intinya dalam pertemuan ini
kita ketika melakukan kebaikan jangan sampai orang lain tahu. Nggak usah dicerita-ceritakan, nggak usah dibahas-bahas. Cukup hanya Allah yang tahu. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk contoh dalam kehidupan yang dinamakan sifat riya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa contoh-contohnya? Contohnya seperti ini. Satu, seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang banyak menilai bahwa dirinya termasuk sebagai orang yang ahli dari riya. Itu contohnya. Dan banyak lagi. Tinggal kalian ngerti apa sih riya itu, tidak perlu dibaca semua. Apa sih riya? Yang penting kalian paham riya itu apa. Jadi tidak perlu contoh nanti kita laksanakan atau kita praktekkan di rumah masing-masing atau dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita melakukan perbuatan baik hanya mengharapkan pujian. Itu intinya. Dari contoh-contoh ada 7 contoh ini. Nanti diterapkan atau kita ambil hikmahnya ketika ada seseorang yang melakukan kebaikan. Apakah itu termasuk riya? Apakah itu termasuk bukan riya? Ya. Oke. Selanjutnya kita ke materi adapun akibat negatif riya. Akibatnya apa? Riya itu kepada kita sendiri yang melakukan sifat riya. Satu, menghapus pahala orang lain. Kalau dari dulu kita melakukan kebaikan, maka kalau kita punya sifat riya akan mudah ke orang lain, akan mengurangi amal kita. Ya. Terus yang kedua, mendapat dosa karena perbuatan tersebut adalah termasuk syirik kecil. Terus yang ketiga, ini yang kadang kita berpikirnya tidak kesana. Karena orang yang mengharapkan pahala, yang mengharapkan dipuji kepada orang lain, itu karena Allah dianggap tidak ada. Yang namanya bisa dikatakan nanti orang tersebut bisa termasuk orang kafir. Itu tidak boleh. Ya. Terus selanjutnya, perilaku yang menghindari riya. Ini cara-caranya untuk menghindari sifat riya. Bagaimana Ustaz? Yang penting kalian dari perilaku tersebut silakan kalian resapi sendiri, kalian baca. Yang penting dari perilaku tersebut, jangan suka melakukan kebaikan hanya karena dipuji orang lain. Tapi lakukanlah perbuatan baik itu karena mengharapkan ridha Allah. Dari inti semuanya ini itu adalah perbuatan agar menghindari perbuatan riya. Itulah ada berapa ini? Ada 6 macam. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, janganlah seperti yang saya katakan dari awal, janganlah mengharapkan pujian, ya, agar kita tidak rugi tenaga. Lebih baik tidur saja. Ketika butuh berikan saja.
Ketika ada orang lain butuh, berikan saja. Tanpa gak usah ngata-ngatain, gak usah bilang-bilang sama orang lain, gak usah diungkit-ungkit ke orang lain, gak usah. Ketika sudah memberikan amal jariah, gak perlu diungkit-ungkit. Anggap amal kita kepada Allah. Ya, mengerti sampai di sini? Mengerti. Oke. Kalau sudah mengerti, sebelum saya tutup, kembali dari awal lagi, saya akan ada pertanyaan satu. Nanti saya akan menampilkan film video pendek yang nantinya akan kalian diskusikan dengan teman-temannya, atau kalian nanti hasil diskusi dipaparkan di depan atau dijelaskan di depan, baru nanti hasil diskusi tersebut nanti saya akan jelaskan paham atau tidaknya, ya. Perlu kalian ketahui, saya tekankan lagi, sifat riya itu artinya adalah perbuatan yang baik hanya mengharapkan pujian. Bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menggabungkan kelompok tiga kelompok. Silakan bergabung. Yang cewek di sini. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Nanti apa yang kalian tangkap, kalian tulis di situ yang sudah saya kasih lembaran. Saya ingin tahu apakah kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dan mereka dari tadi, tentunya tentang hal sifat riya yang termasuk adalah sifat tercela kepada Allah. Jangan berisik, karena saya tidak membawa mikrofon di merupakan pengeras suara mikrofon. Jadi dengan pengeras suara dari laptop, ya. Jadi disimak dan sampai biar nanti kalau cerita tentang
Satu pertanyaan saya untuk menutupi pertemuan kita pada topik tentang media. Apakah kalian paham topik ini? Paham. Jadi intinya adalah ria adalah perbuatan baik. Perbuatan baik karena ingin dipuji orang lain. Bagus. Jadi intinya itu. Jadi karena waktunya sudah sampai, kita tutup pada pertemuan kali ini. Di pertemuan ke-8 yaitu bab tentang dia. Nanti selanjutnya tadi pertemuan yang akan minggu selanjutnya yaitu tentang apa tadi? Satunya berapa? Itu nanti akan dibahas ketika pertemuan ke-9. Maka dari itu, marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terus baca doa bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.